Oke guys, selamat. First of all, akhirnya GDP-nya keluar ya, kayak telur gitu, jebret. Oke, jadi hari ini kita akan bahas GDP PDP naik dikit, dongkrak IHSG banyak atau enggak gitu ya. Dan kita akan membahas, gua akan kasih tips 101 ya, bagaimana caranya kita menyikapi GDP-nya. Oke guys, let's check it out. Nah guys, jadi kalian udah lihat ya, ada beberapa yang gua tahan gitu ya, dimasukin gitu ya. Good kalau kalian lihat setelah dia turun 16-nya, naik lagi. Jadi nggak jadi di take out. Mudah-mudahan besok karena banyak yang nyecer gitu ya, semoga dia naik lagi ke atas ya. Nah, gua akan bahas nih saham untuk hari ini ya, untuk 6 Mei dan juga GDP. Nah, seperti yang kalian tahu guys, GDP ya, gua kasih tahu di sini gambarnya mana sih, tadi gua taruh di sini. Nah, ini dia foto. Nah, jadi tadi gua kasih lihat ya. Nah, jadi hari ini kita rilis GDP ya, kalau nggak salah 0,74%. Dimana 0,74% ini merupakan lebih baik kalau dibandingkan dengan data-data yang ada di sebentar, mana datanya. Nah ya, jadi kalau kalian lihat ya guys ya, nah mudah-mudahan nanti di tanggal 5 Agustus lumayan gitu ya. Nah sekarang ini 0,74 ya, jadi kemarin kan kita konsensus minus 0,74, gua bilang 0,75 biasanya, tapi dia pas banget 0,74 ya, dan bukan minus 0,8. Alhamdulillah gitu ya. Nah kalau kalian lihat ya, dari yang kita kejeblugannya itu ya, sebelumnya itu minus 5,3, lalu setelah itu Q3 itu minus 0,34, lalu turun lagi 1% kurang lebih ya, 1,3% ya, minus 2,19, lalu minus 2,07 ya full year gitu ya GDP-nya, dan lalu masuk antara Q1 itu minus 0,74. Jadi overall ya guys, dari 5,3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 0,7 gitu ya, lumayan membaik ya. Gua berharap bahwa di sini Q2 ini ya, GDP itu pendapatan domestik bruto, jadi dihitung dari ekspor bla 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 gitu ya, produksi dan segala macem gitu ya. Nah di sini ya minus 0,72, gue berharap di bulan Agustus adalah 0 ataupun naik 1, ya. Nasakom nasib 1, ada yang pernah ngalamin nggak tuh? Kalau yang sekarang kayaknya nggak, jarang ya. Nah dari 1 gitu ya, mudah-mudahan membaik gitu ya. Kalau nggak salah IMF ya, International Monetary Fund itu udah bilang tuh bahwa Indonesia terkoreksi, dia tadinya naruh 6 jadi minus 4,3 year on year dibandingkan tahun lalu ya, 4,3%, which is good lah gitu ya. Dan dari 4,3% itu kita berharap mulai nih Q2, Q3, dan mudah-mudahan Q4 bisa 6 gitu ya. Jadi pas on average 4% misalnya gitu ya. Nah kalau worst thing-nya adalah kalau misalnya nih COVID-nya meningkat, kita tutup lagi, blackout, apalah segala macam gitu ya. Di sini minus 0,074, di sininya minus 1 lagi atau minus 2. Nah, itu harus hati-hati guys. Ya, karena udah 4 kali berturut-turut minus-minus terus gitu ya. Jadi kita udah harus hati-hati ya guys ya. Nah,
apa namanya 3 kali berturut-turut, jadi yang keempat harus hati-hati. Nah itu yang kekhawatirannya jangan-jangan malah makin kegulung gitu ya. Tapi kalau menurut gua, kalau kita lihat sekitar ya, kan kita lihat ini angka, kalau kita lihat sekitar, ya Allah guys, mall rame ya kan? Lebaran rame, orang pergi ke mana namanya jalur Pantura rame ya kan ya. Mudah-mudahan konsumernya kita gitu ya, masyarakat Indonesia walaupun doyan menghujat tapi konsumernya tinggi ya, tetap Tokopedia, Shopee menjadi apa namanya growth-nya kita gitu ya, bersama BUMN. Nah dari situ guys, gue jadi berharap bahwa mudah-mudahan dia plus ya. Nah gue akan menjelaskan mengenai one on one-nya gitu ya guys ya, one on one-nya. Jadi sebentar kita lihat dulu apa namanya JKSE. Kalau kalian lihat ya guys, JKSE-nya lumayan nih ya, masih bisa bertahan, dia agak naik ya. Gue berharap dia naiknya lumayan ya, 6028, tapi mungkin kejadian minggu depan kali ya, mudah-mudahan. Tapi ada kemungkinan juga kalau besok merah ya, mungkin ke 5883-nya ya. Dan ini memang biasanya ngikut nih sama kondisi yang ada di luar gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati, lihat-lihat, wait and see ya. Nah dari sini guys ya, mungkin kita akan lihat dulu apa namanya ininya nih guys, apa namanya US oil-nya ya. US oil-nya guys, US oil-nya masih naik ya, mudah-mudahan lancar. Lalu crude palm oil-nya juga kayaknya naik guys ya, naik ya, lumayan lah bentuknya kayak begini, mudah-mudahan naik gitu ya. Lalu Newcastle juga sama ya guys ya, ini juga lumayan. Nah tuh naik ya, mudah-mudahan lancar ya, bisa sampai ke 96-nya lagi. Kalau misalnya nyampe 100, wow, picking up ya, dari tahun kalau nggak salah ini ya, tuh ya di sini nih, tahun 2017 nih, lumayan ya. Kalau misalnya dia naiknya tuh lumayan nih, set turun dikit, ini sama ya turunnya, mudah-mudahan naik ya, naik ke atas. Nah tapi ya tunggu sini dulu lah, tembus lah, ini lumayan nih, ada resisten. Oke, itu Newcastle. Lalu kita lihat adalah nikel guys, nikel hati-hati ya, lagi agak koreksi ya, mungkin dia akan mantul di sini ya guys ya. Tadi ada yang wow 18.000 lah, iya daily lihatnya daily ya, mudah-mudahan koreksi ya, karena udah tembus ya. Koreksi di sini dulu 17.5 ya, kan kemarin gue udah bilang tenang, jangan panik, tunggu koreksinya. Jadi kita berharap bahwa dia akan ada koreksi di 17.500, mantul 17.500, mudah-mudahan habis itu nyampe jauh ya, ke 19 atau ke 18 lah, daerah-daerah sini ya. Nah itu nikel guys, jadi kalian bisa perhatikan ya, jangan buru-buru guys ya, jangan buru-buru, everything has a reason to go up ya guys ya. Nah tin kalau menurut gua lumayan ya, kalian boleh lihat-lihat nanti ya. Oke, lanjut, balik lagi ke sektor-sektornya ya. Mungkin ini nanti kalau gue kasih one on one-nya yang ada di sini, gue akan bilang bahwa detailnya nanti akan gue taruh di Outlook ya, beta market Outlook yang akan kita buat untuk sell in May di 16 Mei ya, bersama gua, Etus dan Yusa gitu ya. Kita akan bahas US market crypto. Jadi ini akan berlangsung lumayan ya, dalam sehari ini ada 2 jam, jadi total 6 jam gitu ya guys ya, yang dimana kita akan bahas secara detail bagaimana pengalaman kita sell in May and go away itu seperti apa. Lalu gua sendiri akan bahas mengenai beberapa market gitu ya, dan juga saham, tentunya saham Indonesia ya, nggak cuman apa namanya saham kita doang gitu ya, tapi juga saham-saham Indonesia gitu ya, IHSG ya. Baik, lalu setelah itu alumni ya, untuk kelas bisa bayar cuman cepet ceng
Lalu kalau umum P goceng ya. Ya. Tutup pembayaran 14 Mei dan kalau mau langsung tinggal isi doang nih Google Form ya. Nanti gua taruh di link ya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan nih, bisa tanya ke Trader Princess di Telegram ya, admin kita atau admin kelas. Ya, hati-hati ya kalau nanya-nanya, pastiin dulu ya ejaannya benar ya guys ya. Jangan sampai salah nanti masuk ke mopit ya, yang titip modal itu. Jadi kalian harus hati-hati ya guys ya. Jadi jangan lupa market outlook di tanggal 16 Mei. Oke. Nah, one on one-nya atau ininya. Jadi kalau GDP membaik kayak saat ini, jangan khawatir bahwa hari ini langsung jalan gitu ya. Mungkin it takes 1 to 2 days atau the following week untuk jalan, mudah-mudahan ya. Nah, kalau dia plus kayak sekarang gitu ya, atau membaik kayak sekarang gitu ya, yang pertama harus dilakukan adalah lihat di laporan BPS tersebut ya. Nanti gua akan kasih di market outlook, kalian juga bisa lihat di BPS-nya sendiri gitu ya, yang growth-nya sudah baik di atas 1% ya, atau di atas 0% itu siapa? Oke, bisa tambang, bisa hotel, bisa apa, pokoknya terserah kalian lihat ya, bisa infrastruktur dan segala macam, kalian lihat. Yang growth-nya di atas 0% siapa? Lalu setelah itu jangan percaya langsung, itu kan sektor real. Kita lihat marketnya di IHSG atau di pricing atau di chartnya seperti apa. Di chartnya itu kalian lihat price-nya itu lagi up atau down. Ya, kalau lagi down di weekly atau di daily gitu ya, lupain dulu ya, mungkin belum mau naik. Yang lo lihat adalah yang naik guys, masih uptrend ya. Di saat yang uptrend atau baru firm keluar dari sideways gitu ya, itu yang kalian cari ya. Nah, setelah kalian cari, ingat money managementnya, cicil dan hati-hati kalau saham oleng-olengan ya, atau saham goreng-gorengan ya. Detail ini akan gue berikan nanti di market outlook. Jadi kalau kalian mau, ini tinggal di iniin. Ini udah brief apa namanya, as a general banget, tapi kalian bisa memakainya ya. Tapi tentunya nanti di market outlook akan gue detailkan lebih jelas lagi. Dan nggak cuman di sini, di bulan Agustus kalau minus apa yang akan kita lakukan, kalau plus apa yang kita akan lakukan, dan itu akan gua kasih tahu di market outlook juga. Ya, remember ya, bahwa dia bisa minus bisa plus, ya kan? Ya kan, di 5 Agustus ya, tanggal berikutnya adalah 5 Agustus. Oke guys, lanjut kita ngomongin mengenai saham-sahamnya. Jadi nggak banyak ya, karena udah malam nih. Ya, jadi kita pertama lanjut dengan saham-sahamnya, yaitu kita ganti dulu ini di daily. Pertama ada Good. Ya, Good oke lah ya, masih di atas 1620 ya. Mudah-mudahan nggak turun ya guys ya. Hati-hati kalau besok turun guys, udah lupain aja kita. Ya, itu Good ya. Lalu ada Homi. Kamu Homi ya gitu ya. Nah, iya emang kenapa gitu kan. Aku suka kok sesama. Loh, kok sesama? Oke, ini SL-nya seperti yang gue bilang 2210. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 2500-nya. Pelan-pelan alon-alon ke kelakon gitu ya guys ya. Mudah-mudahan lancar Homi-nya. Lalu setelah itu ada Amor. Nggak perlu dinyanyiin ya, males banget ya karena lagi koreksi. Mudah-mudahan dia bisa mantul di 4040-nya ya, dan kalau mantul lagi bisa ke 4400, 4500 ya guys ya. Oke, lalu setelah itu ada SIM Salim Infomas Pratama ya. Mudah-mudahan ini mantul ya guys. SL di 550, beli di area 570, mudah-mudahan nyampe 600 dan 620-nya. Lalu setelah itu ada Shots. Males ya ngomonginnya ya, udah lewat skip gitu ya. Terus abis itu ada Kija. Shot pokoknya udah lancar ya guys ya. Kita ambil dari mana tuh? Udah enak banget ya guys ya. Dari 332 aja udah dapat berapa persen tuh ya. Jadi udah alhamdulillah ya. Udah tinggi juga, kalau nanti koreksi baru diambil ya.
Tunggu aja koreksinya kalau kalian mau gitu ya. Kalau yang belum punya, kalau yang udah punya udah pasang SL-nya aja dan happy cuan kado THR dari Om Yusa. Oke guys, lanjut setelah itu ada Kija Look Zing. Ya, masih oleng-olengan juga nih Kija. Dicopet aja ya guys ya. Kalau kalian mau beli swing, targetnya beli di 193, SL di 183 180 ya. Areanya mungkin ke 2110 ya. Ini target pertamanya, lalu target kedua 217. Lalu yang kedua guys adalah Look. Nah, Look ini ya guys ya, harus hati-hati ya guys ya. Kalau saya sih bilang mendingan dicopet aja gitu ya guys ya. Karena memang kalau ini ya, ingat ya, ini hijau, besoknya merce kayak begini. Hijau, merce kayak begini ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Kemungkinan besok guyuran ya, hati-hati. Tapi tetap buat fast trade masih bisa lah, ada peluang. Oke. Lalu setelah itu ada LPPF dan Zinc. LPPF kayaknya seru nih guys ya. SL-nya ditaruh 1650, mudah-mudahan nyampe 1960 atau 2000 dan 2200. Beli di area 1820-nya. Lalu ada Zinc. Zinc udah gue bilang ya, harus hati-hati ya guys. Udah dekat dengan tempat-tempat dia berkoreksi ya, 189, 180 sampai 200 gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati di area-area sini. Buat yang belum ambil, monggo bisa dilihat-lihat, tunggu koreksi mantul 170 ya, atau mantul 160, 169 gitu ya. Boleh diambil. Kalau dia mantul target 230, SL di bawah 158 dan 147 ya. Bukan ajakan membeli ya guys ya, tetapi adalah analisa dan kalian harus precaution dengan hal tersebut. Oke guys, siap. Lalu yang gue pilih lagi adalah ada BABP. Cancel dong. BABP guys, BABP SL di 84, beli di 94, mudah-mudahan nyampe 105 dan 117 ya, itu trading plan-nya. Lalu setelah BABP ada BMSR. Ya, BMSR guys. Buat copetan aja ya guys ya. Hati-hati ya. SL di bawah 151, 140, beli di area 158 dan naik lagi. Lalu setelah itu ada BRPT, INPC. BRPT guys, BRPT ya. Lagi ngetes terus, tapi kalau menurut gua kalau di atas 1020 baru seru ya. Ya, apalagi bisa tembus 1055. Target 1150 ya guys ya, daerah-daerah sini. SL di bawah 965 atau di bawah 1005 ya. Kalau dia mantul kan, kalau di bawah 1005 masih bisa. Ya, hati-hati ya guys ya. Dipasang stop loss-nya terus dan selalu cicil ya, jangan lupa. Lalu setelah itu guys, analisanya salah satunya adalah INPC. INPC Bang Arta. Nah, ini seru ya guys ya. Mungkin dia akan menuju 193 ya. SL di bawah 156 buat fast trade aja ini. Hati-hati ya, oreng-orengan. Lalu setelah itu ada Zebra. Zebra bukan Zebra yang ini gitu ya. Zebra ya guys ya, ini seru ya guys ya. SL 890, beli 1010, target 1260 ya. Hati-hati ya, dicicil ya guys ya, pakai stop loss ya. Lalu setelah itu ada Tins dan Pipro. Tins guys, Tins ya, mudah-mudahan nyampe ke 2025 ya. Tadi kita lihat Tinsnya masih oke ya guys ya. SL 1675, kalau mau beli mungkin area yang less risk di bawah 1780 ya guys ya. Target 2045 dan 2200 ya. Lalu setelah itu guys, setelah Tins ada Pipro.
P-Pro dulu loh gitu ya. Nah, P-Pro kalau mantul lucu nih guys ya. Dan kalau mantul 81 monggo bisa dilihat-lihat area 81-nya ya untuk dijaluk gitu ya. 93 targetnya guys, SL di bawah 76 ya. Lihat lagi, dilihat lagi ya. Jangan hanya percaya kepada diri saya, tetapi percayalah pada diri Anda dan analisa Anda sendiri. Saya hanya memberikan area-area yang menurut saya gitu ya. Range kalau menurut gua mungkin bisa ke 560 guys. Beli di area 520, SL di 505 ya. Hati-hati ya pasang SL-nya. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada SDMU gitu ya. SL di bawah 555 ya. Mudah-mudahan nyampe 73 ya guys ya. Hati-hati di fast trade kan saja. Lalu ada SMDR ya. SMDR Samudra Indonesia. Ya, lagi koreksi ya guys, mungkin akan tutup gap di 366 atau di 342 ya. Kalau dia gap tutup ya, udah ditutup gapnya dan dia mantul guys, lumayan lucu nih ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Lalu setelah itu ada SMDR, ada beton. Beton udah dibilangin sekarang jalan-jalan terus dan ini baru keluar dari sideways ya. SL-nya di bawah 328, beli di area 344. Mudah-mudahan nyampe 400 ya. Mudah-mudahan ya. Kalau dari monthly, wow gitu ya. Monthly kayaknya lebih seru. Mudah-mudahan nyampe 400. So sama ya. Tapi bentuknya udah seru ya guys ya. Zut gitu ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya, menuju 500 ya, mudah-mudahan ya, kita nggak tahu ya. Lalu setelah itu ada Raja MDKA. Aku bukan bukan raja. Nah, rajanya nih ya, mudah-mudahan sih berharap gua mantul ya. Kalau dia jebol dari 236 atau 216 mungkin bisa ke area 192. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Itu rajanya. Aku bukan raja. Lalu ada MDKA. MDKA guys, MDKA ya, mudah-mudahan mantul ya. SL di bawah 2440, target area 2750, boleh beli di area 2580 kalau oke. Ya, kalau tidak oke ingat cicil aja ya, jangan lupa ya, boleh dilihat-lihat. Lalu setelah itu guys, setelah MDKA ada LSIP. LSIP guys, LSIP ya, hati-hati ya guys ya. SL-nya di bawah 1305, beli di 1340 mungkin ya, area-area situ ya. Target area 1470. Lalu setelah itu ada Same. Same guys, Same ya, kayaknya seru nih. Ya, kemungkinan dia akan ada pantulan di area 515 atau 495. Mungkin kalau mantul dari 565 mungkin lebih seru ya guys ya. Kalau mantul 565 mungkin bisa ke 600 atau 680 ya. Selalu pasang SL-nya di bawah 515 atau 485 ya. Always protect your money. Lalu setelah itu ada Demek. Demek ya. Demek guys ya, copet aja ya. Kalau kayak begini udah tinggi banget ya. Kalau yang mau swing tunggu koreksi 680 700 ya guys ya. SL di bawah 600. Lalu setelah Demek ada Silo. Silo guys, Silo ya, juga sama ya guys ya. Harus hati-hati, tunggu koreksi dulu 7875. Ini kemungkinan mau naik sih. Kalau misalnya mau naik ya hati-hati ya guys ya. SL 80 kalau gua sih mendingan nunggu koreksi ya. Kalau dia naik SL 8025 mungkin bisa ke 9200. Oke. Lalu setelah itu ada MLPL. MLPL guys, MLPL ya, seru juga nih.
Apakah dia akan bentuknya seperti ini? Kita lihat aja. SL di 202 ya. Kalau gua akan nunggu koreksi dulu guys. Ini belum nih. Ya, kemungkinan bisa naik nggak Om yang kayak gini? Bisa. Mungkin bisa ke 250, 260 ya. Lanjut, setelah itu ada OPMS Pegas. Nah, ini udah mulai masuk ke request ya. Selalu banyak yang memperhatikan OPMS gitu ya. Padahal waktu kemarin di sini kemana aja. But anyway guys, OPMS mudah-mudahan ya bisa breakout dari 855-nya. Kalau dia breakout mungkin bisa ke 900, 950. Setelah itu mungkin koreksi ke area 805 ataupun ke 745. Lalu setelah itu guys, itu OPMS. Lalu ada Pegas TOWR UNTR. Pegas alon-alon asal kelakon ya guys. Kalau gua sih akan tunggu di 1350 ya guys. SL di bawah 1260. Oke, lalu ada TOWR. TOWR menurut gua harus hati-hati ya. Lucu kalau di atas 1160 mungkin ya. Ya, kalau mungkin bisa ditaruh di 1140 atau di 1105 ya guys ya. Lalu setelah itu ada United Tractor. United Tractor guys, United Tractor mudah-mudahan di atas 22.950 guys. SL di bawah 21925 atau 21250. Lalu setelah itu ada Elsa. Elsa guys, Elsa ya, SL di bawah 332, target di 390 atau 410 ya guys ya, harus hati-hati. Lalu setelah itu ada Harum dan BBTM. Harum guys, Harum ya. SL-nya di bawah 4.900 dan 4.750 ya. Kalau di atas 5.650 mungkin bisa ke 6.400 atau 7.350. Ya, lalu setelah itu setelah Harum ada BBTN. BBTN guys, BBTN ya baru lancar, mungkin kalau di atas 1720 ya guys ya. Mungkin target bisa 1845 atau 1930. Lalu setelah itu ada WWPA. WSKT guys, WSKT ya, SL di bawah 1005, target 1215 dan 1385 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Adi. Adi guys, Adi ya, sabar-sabar aja nih, biasanya nih kalau kayak gini suka melonjak jedet gitu ya. Pernah kejadian? Nih dia nih kejadian nih. Jedet gitu ya. Nah, kita lihat aja apakah dia akan jedet gitu ya. Mudah-mudahan jedet tembus 1345, mudah-mudahan bisa ke 1830 ya guys ya. Mudah-mudahan ya, bentuknya udah seru nih. Udah seru ya. Lalu setelah itu ada Wika. Wika guys, Wika juga sama ya, bentuknya juga seru ya guys ya. Mudah-mudahan lancar. Apakah dia akan ada seperti ini? Z gitu ya. Dan kalau dia tembus dari 1535 mungkin bisa ke 17.720. SL di bawah 1410 ya. Lalu setelah itu ada PTPP. PTPP guys, PTPP ya, belum ya. Kalau menurut gua di atas 1395 mungkin baru oke. Lalu setelah itu ada BWPT. BWPT guys, BWPT SL di bawah 116. Kalau gua akan seru kalau di atas 123 ya guys ya. Baru mungkin bisa ke 137 atau 140-nya. Lalu setelah itu ada Tekim dan INKP. Banyak yang nanya, Om kertasnya lanjut nggak Om? Belum. Kalau gua akan nunggu di atas 11.25 ya guys ya. Ya, ini 10.50 oke, atau di 11.25 oke nih ya. Kalau dia tembus harus firm lagi nih, 1-2 candle lagi. Kalau dia firm mungkin baru kita lihat. Lalu ada INKP juga sama ya guys ya. INKP juga sama. Jadi kalau menurut gua kalau dia di atas 99 atau 10.000-nya, 10.600 mungkin baru bisa kita lihat-lihat. Oke? Itu INKP guys. Lalu setelah itu ada AGRS dan BBCA. AGRS ya guys ya.
Lagi koreksi ya guys ya, kemungkinan ada mantul di 425 atau di 470, kita lihat aja ya. Tapi ini bentuknya udah harus berhati-hati ya, kayak seperti vendornya bandarnya mungkin mau jual barang gitu ya. Hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu ada BBCA dan ASI. BBCA kalau menurut gua pelan-pelan asal kelakon gitu ya, masih di atas 30.000 ya. Jalan menuju 33075 ya. Sabar-sabar aja ya guys ya. SL di bawah 31575 dan 30950. Lalu setelah itu ada BBCA ASI ya. ASI tadi udah gue bilang ya. Mudah-mudahan lancar ya guys, apalagi kalau tembus 5.700-nya. Mudah-mudahan bisa ke 6225, SL di bawah 5475. Lalu setelah itu ada BBRI. BBRI guys, BBRI ya, masih sideways ya guys ya, tapi selama dia bertahan di 3950 masih oke. Lalu setelah itu ada BMTR. BMTR guys, BMTR ya masih sideways ya guys ya. Kalau seru di atas 286 mungkin kalau dia naik ke atas ya. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada BMTR ya, setelah BMTR ada DILT dan Mayor. DILT ya belum ya guys ya, kalau gue di atas 200 mungkin baru oke gitu ya. Mayor juga sama. Ya, Mayor kalau gue ya oke lah, cuman apakah dia akan bisa tembus dari 2730-nya, kita lihat aja ya. Hati-hati ya yang punya ya. Soalnya juga volumenya juga nggak seberapa gitu ya, so be careful ya guys ya. Baik, langsung kita lihat dari sini Asa Arto katanya mau dibahas ya. Asa ya, kita tunggu ya besok kalau dia mantul oke. Kalau dia nggak mantul guys dan tembus dari 1980-nya harus hati-hati ya guys ya. Oke, bentuknya soalnya udah lumayan lucu untuk ke bawah ya, karena ini ada double top ya, mungkin kalau breakout lumayan. Lalu Arto kalau menurut gua ya harus hati-hati ya, ini pelan-pelan kalau dia jebol tiba-tiba ya di bawah 9.000 ya ditutupnya, wah wadidaw, harus hati-hati ya. Oke, pasang SL-nya ya guys. SL bisa di 82 atau di bawah 89 gitu ya. Oke, lanjut setelah itu ada BKSL beli di ARB. Zinc boleh entry? Nggak boleh entry ya, udah kejauhan. BKSL beli di ARB, hati-hati ya, belum tentu mantul BKSL-nya ya, hati-hati ya, belum tentu mantul. Kalau mantul kayak gini sih boleh ya diambil, ini kan belum tentu mantul, langsung spekulatif. Damn guys gitu kan, kalau gua sih nggak mau ya, kecuali mau berjudi gitu ya. LPPF-nya udah. Lalu RALS-nya berhasil kabur, disabarin aja, tinggal MAPI. Mitra Adi Perkasa yang punya mall gitu ya, masih sideways ya guys, di atas 860 mungkin lucu ya guys ya. Lalu setelah itu ada, setelah MAPI Doit, zinc udah ya, zincnya udah, doitnya sabar lah, doitnya lah ya. Doitnya lagi koreksi dikit gitu ya. Kalau di atas tutup 400 kan gue bilang ya, seru ya, bisa mudah-mudahan nyampe 444 atau 462. Lalu setelah itu ada Mari dan Esa. Esanya udah harus hati-hati ya guys ya, karena nggak ini ya. Apakah dia mantul? Kita tunggu ya 2-3 candle lagi mungkin baru kita bisa lihat-lihat. Mari ya, ini udah turun ya guys ya, jadi harus hati-hati, kemungkinan mantulan di 260 ya, jadi harus hati-hati nih guys ya. Lalu setelah Mari ada
BBYB. Wadidaw. Ya, Neocommerce ya masih turun ya guys. Mungkin ada pantulan di 426 atau di 338 mungkin ya. Lalu setelah itu ada Yongi Befik dong Om, Befik gitu ya, Befik. Befik ya. Kalau dia mantul sih bagus ya. Tapi kalau dia nggak mantul besok ya ditutup di bawah 161 gitu ya, atau di bawah 167 harus hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu Om senangnya bukan. Lalu kabarin ya. Oke, kabarin. Sip. Terus abis itu udah. Lanjut setelah itu gua akan masuk ke daerah sini. Oke, waduh. Lanjut ada Jeva. Alinya udah baca ya, Jeva dan baca. Baca masih turun ya guys. Jeva juga sama ya. Mungkin ada pantulan 1950 ya. Kalau dia jebol dari 1890 harus hati-hati ya. Lalu setelah itu Tekim INKP udah. Wood-nya gimana Om Wood? Wood ya memang banyak sideways ya di 800 ya dan 770 ya. Jadi sabar-sabar aja. Kalau gua tunggu tuh pasang SL di bawah 745 dan 690 ya guys ya. Kalau misalnya dia naik di 850 mungkin bisa ke 980 ya, masih sama. Lalu setelah itu setelah Wood ada AGRS-nya udah. Rals gimana Om? Kalau gua Rals ya, kita tunggulah 1-2 hari lagi nih. Trend line-nya masih oke ya, selama dia nggak tembus dari area-area di bawah 725-nya dan 700-nya masih oke. Lalu setelah itu Om tadi pagi terjun, aku kaget ya dapat 1245 sama Raja. Om lama nggak disebut Rajanya, udah sebut. Asa udah. Lalu MPPA ya lagi koreksi ya guys ya. Ya, mudah-mudahan ada pantulan 745 dan bisa menuju 900 950. SL kalau IE kalian taruh di bawah 705. Lalu setelah itu ada BKSL P-Pro. BKSL P-Pro-nya udah, BKSL-nya juga tadi udah. Ya, yang dimana lagi koreksi ya, tungguin pantulannya. Lalu setelah itu ada Cepin sama INDF. Oke. Cepin ya guys, masih turun ya guys ya, sama kayak ini. Kalau ada kemungkinan mantul di 6500 atau di 6675 ya. Terserah kalian udah punya belum. Kalau misalnya belum punya, stay out dulu. Dan kalau udah punya, pasang stop loss. Oke. Lanjut setelah Cepin guys, Cepin ada INDF. INDF guys, INDF. Ya, kalau gua SL di bawah 6450 ya, beli di area 682 ya, mudah-mudahan bisa ke 7000 7200 ya. Hati-hati ya guys ya. Baik, itu aja dari gua. So semoga ketemu di beta outlook ya guys ya, dan semoga bisa berguna analisa saat ini. Hati-hati, trading is a very risky business dan kalian harus hati-hati, jangan sampai hilang duitnya. Oke, itu aja dari gua. See you guys and have a good day. Bye bye.